Banyak kalangan menilai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, di mana pemimpin yang terpilih kebanyakan lebih menghamba kepada cukong dibanding kepada rakyat pemilihnya, berkuasanya oligarki di balik penguasa saat ini, dan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dipicu oleh amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang hingga 4 kali. Sebab, amandemen itu mengubah Indonesia menjadi negara liberal yang salah satu dampaknya adalah memicu biaya tinggi pada setiap pelaksanaan pemilu legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah, sehingga kontestan yang tidak memiliki dana cukup untuk kampanye, mencari utangan ke sana-sini, menjual asetnya, atau mencari cukong yang mau membiayai. Tentu, semua itu bukan tidak ada konsekuensinya, karena dana besar yang dikeluarkan saat kampanye akan diupayakan untuk dapat kembali, dan cukong yang mendanai tidak melulu meminta dananya dikembalikan, tetapi menuntut diberikan privilege ketika kontestan yang didanainya memenangkan kontestasi dan berkuasa. Privilege inilah yang membuat para penguasa tidak bisa bebas dari kehendak para cukong, bahkan dikendalikan, sehingga kebijakan-kebijakannya menjadi tidak pro-rakyat. Disahkannya Undang-Undang Minerba oleh DPR, disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian diganti dengan Perpu Cipta Kerja, dan direvisinya Undang-Undang KPK dinilai banyak pengamat sebagai contoh nyata dari berkuasanya para cukong yang bersinergi membentuk oligarki. Sejumlah pihak menilai, untuk memperbaiki sistem yang telah dirusak ini, Indonesia harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, tetapi apakah itu solusi yang tepat? Berikut pendapat Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute. Aktualisasi pembukaan Undang-Undang UUD 45 yang lebih tepat, bukan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli, karena itu komplikasi juga, karena kalau kembali apalagi terus dikait-kaitkan ke soal untuk memberi celah 3 periode muncul lagi, itu jadi mengalami downgrade, penurunan derajat. Itu UUD 45 kan landasan strategis, bahkan jabaran visi misi bangsa. Jadi terlepas itu di amandemen 4 kali sudah, tapi paling tidak kan pembukaan udah 45-nya masih ada, masih utuh. Otak kepala itu nggak termutilasi. Ini yang termutilasi kan organ tubuhnya yang lain. Nah, tapi karena dia punya ini, dia bisa masih memberi arah minimal dalam jangka pendek kalau memang ini menguat barisan ini untuk minta revisi undang-undang yang selama ini merugikan rakyat gitu kan, atau merugikan demokrasi itu sendiri, misalnya termasuk yang undang-undang pemilu yang memberi jabaran ke pola perekrutan partai atau kader partai yang justru bukan orang-orang terbaik dan yang punya keutamaan yang muncul. Terus kedua, dari pembukaan Dasar 45 juga bisa merevisi soal DPD ini sebetulnya, karena di barat saja Amerika itu yang katanya demokrasi yang supraliberal, itu aja ada selain anggota DPR hasil pemilu, ada yang 100 anggota Senat, itu kan kiriman dari 50 negara bagian yang masing-masing ngirim 2 orang. Itu memang non-pemilu, tapi nggak main-main, walaupun nggak pemilu, bobot ketokohan, bagaimana bersenyawanya ketokohan itu dengan daerahnya masing-masing. Kalau dia senator dari negara bagian New England atau Montana atau Maryland, itu betul-betul yang memang tokoh sentral. Kayak dulu di era Soeharto ada namanya Pak M. Nur, Jawa Timur. Itu bukan sekedar karena dikenal gubernur, walaupun sekarang joknya kan gubernur yang lain tuh cuman penggantinya atau Ali Sadikin gitu, atau Pak Ihin Mang Ihin Solihin GP. Di Bandung itu ketokohan ada, makanya beliau setelah nggak gubernur duduk di utusan daerah itu dihormati. Nah, ini justru ketika DPD sudah dia sendiri bergeser dari utusan jadi Dewan Perwakilan, itu pun melalui pemilu, dan banyak hal oknum pimpinannya juga orang partai gitu. Nah, jadi ketokohan daerahnya mana? Nggak terwakili. Nah, ini kan bisa direvisi atau ditata ulang dengan pedoman pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, bahwa nanti dalam perkembangannya ingin dikembalikan, itu nanti ketika
formasi dan barisan itu memang farmasi baru ya, dan barisan baru lah. Kalau sekarang yang suruh ngubah, yang dia menikmati justru hasil amandemen ya. Jadi cara pikirnya kadang-kadang suka kacau juga nih digerakkan ini. Nah, ini yang saya kira harus ditata dulu. Substansi. Jadi kalau bergerakan perjuangan tuh substansi masalahnya apa? Nah, baru nyusun strategi gitu.